Mengawali informasi yang pertama, Saudara, calon penumpang pesawat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Kota Palembang naik menjadi 3.500 per hari sehubungan tidak wajibnya tes PCR. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat edaran nomor 96 tahun 2021 tentang petunjuk perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Surat edaran yang efektif berlaku sejak 3 November kemarin mengatur penumpang transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksinasi dan hasil negatif RT-PCR atau antigen agar dapat melanjutkan perjalanan. Aturan ini memberi kemudahan bagi penumpang untuk melakukan perjalanan yang sebelumnya mewajibkan penumpang untuk tes PCR sebelum bepergian. Eksekutif General Manager Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Tommy Aryasdianto mengatakan, adanya aturan baru telah menaikkan jumlah penumpang pesawat rute domestik. Di Bandara SMB 2 sebelumnya hanya 2.500 per hari dan setelah tidak wajibnya PCR menjadi 3.500 per hari. Jumlah penerbangan pun meningkat dari 26 penerbangan menjadi 32 penerbangan per hari. Jadi dengan adanya pengumuman turunnya harga PCR ini, penerbangan sekarang semakin meningkat dari 10 sehari penerbangan keberangkatan, sekarang ini 16 hari ini saya sudah ada 16 rute untuk penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dan kita harapkan semakin meningkat penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Bandara SMB 2 Palembang juga memperpanjang operasional bandara hingga pukul 7 malam untuk menambah frekuensi penerbangan. Selain itu, kapasitas penumpang pesawat udara juga boleh lebih dari 70% kapasitas angkut. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sesuai dengan surat edaran nomor 96 tahun 2021 yang mengatur penumpang transportasi udara tidak wajib PCR melainkan diperbolehkan dengan hasil tes negatif antigen, menuai reaksi dari para penumpang. Berikut tanggapan mereka. Ya, cukup antigen aja lah Pak, cukup antigen karena kalau PCR kan nunggu waktu. Kalau antigen kan paling lama 2 jam, kalau PCR kan 6 jam. Itu yang jadi masalah. Dan biaya juga mahal Pak, ya karena kita kan sudah vaksin. Kalau kita belum vaksin kan nggak masalah. Ya nggak apa-apa sih, cuma untuk kesehatan semua. Bapak di sini pakai PCR? Saya pakai PCR, ya antigen lebih baik, lebih murah. Lebih enak sih, iya lebih gampang jadinya. Kalau kemarin kan harus PCR dulu, PCR nunggunya lama apa segala macem. Kalau sekarang kan cepat, di sini juga bisa langsung datang ke sini, go show langsung bisa gitu. Lebih mudah, praktis, dan juga biaya benar. Saudara, selain PCR dan antigen, titer antibodi diklaim Balai Besar Laboratorium Kota Palembang sebagai metode tes yang baru dan dinilai lebih efektif. Titer antibodi merupakan jenis tes darah yang digunakan untuk menentukan keberadaan dan tingkat antibodi dalam darah. Tes ini berguna untuk menyelidiki apakah terdapat reaksi kekebalan yang dipicu penyerbu asing atau antigen di dalam tubuh. Kepala BBLK Palembang Andi Yosianto mengatakan, pemeriksaan COVID-19 dengan titer antibodi bisa dijadikan parameter yang lebih baik. Tes titer antibodi menggunakan metode netralisasi, di mana jumlah titer antibodi bisa terukur. Karena selama ini tes COVID-19 yang ada hanya menggunakan metode kualitatif, yakni positif atau negatif dan reaktif atau non-reaktif. Kita sudah rencanakan buka pelayanan karena alat di kita juga sudah lama ada ya, tinggal kita minta reagen khusus untuk titer antibodi. Ya tinggal harganya juga sudah kita umumkan 250.000. Lebih terjangkau ya Pak ya? Ya terus juga kan dia nggak perlu tiap mau pergi kan, titer antibodi kan bisa estimasinya itu bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Tes titer antibodi sudah bisa dilakukan di beberapa laboratorium resmi seperti BBLK Palembang, namun belum terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Syarifah TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, pemberlakuan tes PCR di Sumatera Selatan masih banyak menuai polemik.
Pemberlakuan wajib PCR bagi penumpang pesawat dan juga kendaraan terus berubah-ubah. Lantas bagaimana tanggapan dari pengamat sosial terkait hal ini? Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat sosial Ibu Ike Suharjo. Selamat petang Bu Ike. Halo, selamat petang, Nada Faisal. Oke, Bagaimana Bu Ike, kabarnya? bagaimana tanggapan Anda dengan masih berlakunya tes PCR bagi penumpang moda transportasi udara dan juga darat ini, Bu Ike? Oke, sebenarnya penerapan swab PCR ataupun antigen yang diterapkan oleh pemerintah terhadap pengguna transportasi udara maupun darat sebenarnya sah-sah saja gitu. Apalagi ini untuk prevensi ya, tindakan pencegahan. Apalagi ini kabarnya akan ada gelombang ketiga COVID-19, itu sah-sah saja. Permasalahan adalah bagaimana kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini, kita perhatikan ya, ini terlalu mencela-mencela dan berubah-ubah gitu loh. Masyarakat bingung gitu kan. Terus kebijakan peraturan ini kira-kira membebani masyarakat atau tidak. Dan ketika diperhatikan, kebijakan atau peraturan janganlah dikapitalisasi. Gitu, Nada. Ibu Ike, kalau seandainya pernyataan Ibu Ike tadi memang perubahan dan juga menggonta-ganti antara antigen dan juga PCR ini kebijakan pemerintah yang sempat membingungkan masyarakat. Ini bagaimana, Bu? Ya. Untuk kelanjutannya, apakah memang tanggapan Ibu kira-kira ini bagus atau memang ada sesuatu hal yang mungkin kebijakan ini bisa menuai sesuatu yang baik untuk masyarakat? Oke, Faisal perhatikan deh, dalam 1 minggu ini kalau kita perhatikan kebijakan ini atau peraturan sudah berubah itu sebanyak 5 kali. Pertama untuk transportasi udara aja ya, itu pertama semua wajib digunakan pengguna transportasi udara. Seluruh penerbangan. Kedua, berubah lagi, Jawa dan Bali. Nah, ketiga, penerapannya jika kemarin itu semua transportasi udara, namun sekarang transportasi darat. Dan masa berlakunya juga sekarang sudah 3 hari. Berubah kan? Nah, ini artinya apa gitu? Dengan adanya kebijakan atau peraturan yang berubah-ubah berarti tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah lintas sektoral. Kementerian A bilangnya A, Kementerian B bilangnya begini gitu kan, itu buruk kan ya. Nah dengan adanya koordinasi pemerintah yang buruk, mempengaruhi sekali gitu loh. Artinya kebijakan atau peraturan itu gampang untuk dipermainkan. Itu kedua juga, hendaklah membuat suatu kebijakan peraturan yang transparan dan jelas. Udahlah, masyarakat itu udah capek gitu kan. Rakyat itu yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Buatlah suatu transparan kebijakan yang benar-benar matang, transparan dan jelas dan jangan membebani masyarakat. Tuh. Jadi pemerintah harus buktikan bahwa mereka ini memang harus bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan dengan privilege mereka. Ya jadi isu atau rumor tentang mafia bisnis tentang PCR itu harus benar-benar harus dibantah sama pemerintah. Lewat apa? Ya lewat dengan kebijakan yang benar-benar bisa mengakomodasi kepentingan rakyat. Begitu. Oke. Bu Ike, dampaknya sendiri dengan mencela-mencelanya kalau kata Bu Ike tadi ya, kebijakan dari pemerintah yang terus berubah-ubah kepada masyarakat sendiri, gimana masyarakatnya Bu Ike? Sense of crisis. Jadi masyarakat itu atau rakyat tidak percaya lagi sama pemerintah. Jadi bagaimana masyarakat atau rakyat percaya lagi kepada pemerintah? Buatlah suatu kebijakan, balik lagi ya, penanganan pandemi itu siapa? Untuk berorientasi kepada kepentingan rakyat. Berarti dalam hal ini semua kebijakan harus untuk rakyat. Ya pemerintah berkorban lah untuk rakyat gitu loh. Perhatikan dari harga PCR ya selama 2 tahun selama pandemi ini. Mulai dari 2 juta, turun lagi ke 1 juta, turun lagi ke 800.000, turun lagi ke 475. Bahkan terakhir nih 1 November ada 275.000. Kenapa sih nggak digratiskan saja? Gitu kan? Apa salah sih digratiskan saja dengan atau harga-harga PCR yang bisa berubah. Jadi apapun yang diterapkan atau yang dikenakan mau PCR atau mau wajib antigen itu sah-sah saja. Tapi janganlah buat satu kebijakan yang merugikan rakyat. Gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Ike atas waktunya. Mudah-mudahan masyarakat menjadi tidak bingung lagi terkait kebijakan-kebijakan ini ya. Terima kasih Bu Ike atas waktunya. Selamat petang dan sehat selalu. Petang.